Pagi ini, mereka sarapan dalam diam. Mbok Jum yang melihat mereka merasa heran, karena tidak seperti biasanya mereka begini. Apalagi semalam Citra memilih untuk tidur dengan Mbok Jum. Kalian bertengkar? Karena sudah tak tahan lagi, akhirnya Mbok Jum memberanikan diri untuk bertanya. Mendengar pertanyaan Mbok Jum, Seno dan Citra saling pandang lalu menunduk kembali dan melanjutkan sarapannya. Tidak ada di antara mereka berdua yang berniat untuk menjawab pertanyaan Mbok Jum. Tapi dengan melihat tingkah mereka yang seperti ini, Mbok Jum semakin yakin kalau mereka sedang bertengkar. Selesai makan, Seno langsung ke kamar dan bersiap-siap untuk kembali. Karena memang besok Seno ada rapat penting, sedangkan Citra hanya cuek melihatnya. Seno kembali ke ruang tamu dan berpamitan pada Mbok Jum. Lalu Seno berjalan untuk menghampiri Citra. Tapi Citra langsung bangkit berdiri dan pergi ke belakang. Seno yang ingin menyusul Citra tak jadi, karena mobil travel yang kemarin dipesannya sudah datang. Mbok Jum yang menemani Seno sampai mobil travel langsung pergi ke dalam untuk menemui Citra. Setelah mobil travel itu melaju, "Kalian kenapa?" Mbok Jum langsung bertanya. "Aku kecewa sama Mas Seno, Mbok," jawab Citra lesu. "Memangnya kenapa?" Citra menjelaskan kejadian semalam pada Mbok Jum dengan penuh rasa jengkel karena Seno menolak permintaannya. Sedangkan Mbok Jum nampak sedang berpikir, entah apa yang dipikirkannya. "Besok kamu harus segera menyusul Seno," ucap Mbok Jum setelah berpikir cukup lama. "Mbok, ini gimana sih? Aku harus marah dan cuekin Mas Seno agar dia bisa putuskan untuk menceraikan Wanda." "Kamu salah, Citra. Mendengar cerita kamu tadi, Mbok yakin jika Seno tak akan menceraikan Wanda. Malah Mbok jadi takut jika dia akan merasa kecewa sama kamu dan malah meninggalkan kamu." "Aku yang kecewa sama dia, Mbok. Dan juga yang ada, dia yang bakalan takut aku tinggalkan." "Dasar kamu ya. Seno sepertinya anak yang sangat berbakti pada ibunya. Jika kamu terus minta dia untuk menceraikan Wanda, itu sama saja kamu menyuruh dia untuk melawan sama mendiang ibunya. Harusnya kamu itu berpura-pura mendukungnya sambil memikirkan cara yang tepat untuk menyingkirkan Wanda. Bukannya seperti ini," ucap Mbok Jum panjang lebar dengan geramnya. "Jadi aku jangan memaksanya untuk menceraikan Wanda?" tanya Citra bingung. "Iya, untuk sekarang jangan dulu. Kamu harus bujuk secara perlahan. Dan jika dia masih menolak, kamu gak usah paksa. Pelan-pelan saja dulu." "Oke deh, besok Mbok harus temani aku." "Iya." Citra dan Mbok Jum yang berangkat saat masih subuh telah tiba di kota siang ini. Citra bingung harus pergi kemana, karena Ratna sedang berada di luar kota. Mau ke rumah Seno yang ditinggali oleh Wanda dan anak-anaknya. Citra merasa takut kalau mereka akan mengadu pada orang tua Citra, karena memang Citra belum tahu kalau Wanda dan anak-anaknya sudah diusir. Saat sedang kebingungan, tiba-tiba ada yang memukul pundak Citra. Saat Citra menoleh dan melihat, ternyata Bik Murni. Bik Murni langsung memeluk Citra. Karena memang saat masih menjadi istri Romi, hubungan mereka cukup dekat. Usai melepas rindu, mereka bertiga pergi ke bawah sebuah pohon rindang yang sudah ada bangkunya dan duduk di sana. "Bi, dari mana? Kok bisa ada di sekitar terminal?" Citra melihat ke arah Bik Murni. "Bibi dari rumah Nyonya Wanda mengantarkan beberapa tasnya yang tertinggal," jawab Bik Murni. "Rumahnya Nyonya Wanda? Maksud Bibi apa?" Citra terlihat bingung.
Bik Murni lalu menceritakan semua yang terjadi, mulai dari Wanda, Romi, Tari dan Rani yang diusir dari rumah, fasilitas Wanda dan Romi yang diambil kembali, serta Romi yang sudah diturunkan menjadi karyawan biasa. Citra kaget luar biasa. Dia masih tak percaya dengan cerita Bik Murni. Tapi Bik Murni terus meyakinkannya hingga dia pun percaya. Akhirnya mereka putuskan untuk pulang bersama Bik Murni karena tak ada yang perlu ditakutkan. Begitu sampai di rumah, Citra langsung mengantar Mbok Jum ke kamar tamu dan dia sendiri pergi ke kamar utama. Citra memandangi kamar utama dengan penuh senyum kemenangan karena akhirnya dia yang menguasai rumah ini. Setelah membersihkan badan dan sedikit berdandan, Citra mengambil gambar dirinya lalu mengirim pada Seno. Seno yang mendapatkan gambar tersebut begitu terkejut karena melihat latar dari gambar tersebut. Seno langsung membalas dengan mengatakan kalau sebentar lagi dia akan segera pulang. Setelah beberapa jam, akhirnya Seno pulang dan langsung ke kamar. Citra langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tak lupa juga Citra meminta maaf untuk kejadian di kampung. Seno menanggapinya dengan tersenyum bahagia karena akhirnya Citra tak lagi marah. Citra mengambil HP-nya lalu mengajak Seno untuk berfoto dengan alasan biar bisa dilihat oleh Citra kalau sudah kembali ke kampung. Selesai berfoto, Citra menyuruh Seno untuk mandi dan Seno pun hanya menurut saja. Citra yang melihat Seno sudah di kamar mandi langsung mengambil HP-nya lalu mengirimkan fotonya dan Seno tadi pada Wanda, Tari dan Rani dengan caption, "Akhirnya sang raja tahu siapa ratu sesungguhnya yang harus menempati istananya." Citra yang tadi sempat meminta nomor HP mereka pada Bik Murni terlihat bahagia saat melihat foto yang dikirimkannya tercentang dua dengan warna biru. Tak berselang lama, Citra langsung mendapat balasan dari mereka. Tapi Citra langsung mematikan HP-nya. Citra tersenyum saat membayangkan ekspresi mereka saat ini. Citra tahu pasti saat ini mereka sedang memaki dan menghina dirinya. Tapi dia tak peduli karena memang tujuannya adalah membuat mereka marah. Selesai mandi, Seno langsung mengajak Citra turun ke bawah untuk makan. Saat sampai di ruang makan, terlihat begitu banyak menu makanan di atas meja. Memang sengaja dipesan oleh Seno karena dia merasa bahagia atas kedatangan Citra dan calon anaknya. Mereka makan dengan lahap. Sesekali Seno menyuapi Citra dan Citra juga balas menyuapinya. Bik Murni yang diajak oleh Citra untuk makan bersama di meja makan sesekali menyenggol tangan Mbok Jum untuk melihat ke arah Citra dan Seno. Lalu mereka berdua tersenyum. Bersambung.